Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Ardinita dengan NIM E1E022139 kelas 3E. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengembangan media pembelajaran. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Bu Guru Maya. Sekarang kita akan belajar mengenai proses terjadinya pelangi. Mana sih proses terjadinya pelangi? Setelah hujan terjadi, terkadang kamu melihat lengkungan cahaya di langit yang terdiri dari berbagai warna atau yang biasa kita sebut sebagai pelangi. Entah mengapa ada perasaan takjub ketika kita melihat pelangi. Kamu penasaran dengan bagaimana proses terjadinya pelangi? Yuk simak pembahasan berikut ini. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi adalah ketika sinar matahari membentur hujan, sinar tersebut berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan berpisah. Ternyata, ada sinar matahari yang memantul kembali atau lebih tepatnya dipantulkan. Nah, saat sinar matahari datang lagi menembus air saat hujan, cahaya tersebut dibiaskan lagi. Kalian juga perlu tahu kalau pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan terdapat cahaya matahari. Berikutnya, Ibu Guru juga akan mengenalkan adik-adik sekalian tentang pahlawan dan mengidentifikasi kerajaan di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa pahlawan yang dijuluki ayam jantan dari timur? Baik, untuk itu Ibu akan menceritakan salah satu pahlawan Nusantara yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latenri Tatatueru sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, itulah tadi cerita singkat tentang pahlawan Nusantara yaitu Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo yang bercorak Islam. Ibu Guru berharap semoga keteladanan dan pantang menyerah dari Sultan Hasanuddin dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, dari cerita tersebut, silahkan boleh diceritakan maupun ditulis hal yang sudah diketahui sebelumnya dan belum diketahui dari cerita Sultan Hasanuddin.